Di dalam mobil, Alena menghela nafas kepada Tama. Itu adalah pelanggan yang kamu lihat kemarin. Saya awalnya membuatkan dia rencana lebih dari 200 juta, yang sebenarnya digunakan untuk memperbaiki rumah lamanya. Sudah lebih dari cukup, tapi dia terus menyesuaikan rencananya kemarin dan langsung menambah anggaran menjadi 10 miliar. Setelah berbicara, dia berkata, "Aku menemukan bahwa orang kaya melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan biayanya." Harga jual sebenarnya rumah ini diperkirakan tidak lebih dari 1 juta. Apalagi, pemerintah tidak mengizinkan pembalikan dan perubahan besar pada eksterior. Akibatnya, dia benar-benar harus menghabiskan begitu banyak uang untuk memperbaiki interior, dan saya hampir bisa membeli gang seharga 10 miliar. Aku benar-benar tidak bisa mengerti. Tama tersenyum sedikit dan berkata, "Mungkin rumah tua ini memiliki arti khusus bagi orang lain, jadi masuk akal jika orang ingin menghabiskan uang untuk memperbaikinya dengan lebih baik." "Iya," Alena berkata, "Bibi Hadid mengatakan bahwa dia ingin menghabiskan hidupnya di sini, tetapi saya mendengar aksennya sepertinya seseorang dari Surabaya, dan saya tidak tahu mengapa dia memilih untuk datang ke Jakarta untuk itu." Setelah itu, dia berkata lagi, "Ngomong-ngomong, putri Bibi Hadid dikatakan tinggal di sini bersamanya, dan aksen putrinya juga dari Surabaya." Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Faktanya, tinggal di Jakarta jauh lebih baik daripada tinggal di Surabaya. Di tempat-tempat seperti Surabaya, musim panas lebih panas daripada selatan, musim dingin sangat dingin, dan musim semi dan musim gugur sangat singkat. Musim dingin akan segera dimulai, dan yang lebih hangat akan dimulai pada bulan Maret dan April tahun depan. Yang paling penting adalah cuacanya sangat kering, dengan angin kencang sepanjang hari, dan ada badai pasir di tahun-tahun sebelumnya. 2 tahun ini lebih baik, tetapi berbagai lingkungan masih tidak lebih baik daripada yang ada di selatan. Ini jauh lebih buruk. Lihat betapa bagusnya Jakarta kita. Udaranya lembab dan 4 musimnya berbeda." Alena tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Lihat apa yang kamu katakan, seolah-olah kamu familiar dengan Surabaya. Apakah kamu pernah tinggal di Surabaya?" Tama tersenyum dan berkata, "Aku pergi ke Surabaya beberapa waktu lalu untuk membantu klien melihat Feng Shui. Klien menyuruh saya untuk melihatnya. Bahkan, orang yang pergi ke utara lebih merindukan selatan. Kamu dapat melihat bahwa timur laut dingin sepanjang tahun, dan orang-orang di sana yang saya sukai adalah Laut Indonesia Selatan." Alena mengangguk dan berkata, "Kamu juga mengatakan bahwa kondisi cuaca di Jakarta memang jauh lebih baik daripada di selatan." Setelah itu, Alena berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Bibi Hadid tampaknya memiliki kesan yang baik tentangmu, dan telah bertanya kepadaku tentang situasimu. Setelah mendengar bahwa kamu menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang, dia berkata bahwa dia ingin memintamu untuk datang untuk melihatnya. Jika kamu punya waktu, kamu bisa bertemu dengannya. Dia sangat baik." Tama tidak bisa menahan cemberut. Lina tidak tahu identitas aslinya. Mengapa repot-repot memberitahu Alena tentang ini? Memikirkan hal ini, dia dengan santai berkata, "Aku mungkin melihatnya terakhir kali aku pergi. Feng Shui rumah lamanya masih sangat bagus. Tidak perlu melakukan perubahan apapun. Jika kamu benar-benar ingin menyesuaikannya, maka tunggu. Mari kita bicarakan setelah kita selesai. Sudah hampir waktunya untuk membuat penyesuaian kecil." "Baik." Alena tidak tahu bahwa Tama acuh tak acuh, mengangguk dan berkata, "Ketika pertemuan selesai, saya akan pergi dan berbicara dengannya." Tama mengirim Alena ke pintu rumah tua. Lina baru saja keluar dari halaman. Melihat Alena keluar dari mobil, dia tersenyum dan berkata, "Alena ada di sini." Alena tersenyum dan berkata, "Halo Bibi, saya telah menyempurnakan rencana terakhir. Kamu akan melihatnya nanti." "Baik." Lina mengangguk, melambaikan tangannya kepada Tama yang duduk di taksi, dan tersenyum,
Halo, Tuan Renza, kita bertemu lagi. Tama meletakkan jendela mobil dan berkata sambil tersenyum, "Halo Bibi Hadid, saya tidak akan turun dari mobil. Ada sesuatu yang harus saya lakukan nanti." Lina buru-buru mengangguk dan berkata, "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, pergi bekerja sesegera mungkin. Kamu dapat yakin bahwa Alena ada di sini bersamaku." Tama mengangguk dan mau tak mau merasa sedikit bingung. Terakhir kali Lina melihat bahwa Alena juga dipanggil Presiden Haris, kali ini dia mengganti namanya menjadi Alena. Tampaknya hubungan antara dua orang telah berkembang sangat cepat. Tama tidak meragukan karakter Lina, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia sengaja mencoba untuk lebih dekat dengan Alena, dia sedikit banyak khawatir bahwa Lina sengaja atau tidak sengaja melewatkan sesuatu. Tapi saat ini, dia tidak ingin mengingatkannya secara langsung. Dia yakin Lina masih memiliki beberapa ukuran. Jadi dia mengucapkan selamat tinggal pada keduanya, langsung pergi ke Sagrila, menunggu untuk menjemput Gemma, dan kemudian pergi ke bandara untuk menjemput Aslaragu dan istrinya. Setelah Tama tiba di Sagrila, dia langsung menuju kamar Gemma. Begitu sampai di pintu kamar Gemma, pintu kamar terbuka dari dalam. Agen Gemma, Tasya, mengenakan pakaian kerja berlogo perusahaan pialang dan menyeret sebuah kotak besar. Dia hendak keluar dari kamar. Suara Gemma juga datang dari dalam. "Tasya, setelah kamu tiba di venue, kamu harus meletakkan barangku di ruang gantiku dengan benar. Tanpa izinku, tidak ada seorang pun kecuali kamu yang bisa masuk, apalagi menyentuhnya, kamu tahu?" Tasya berkata tanpa daya, "Oh, aku tahu, kamu telah berbicara di telingaku sepanjang pagi, sangat menjengkelkan. Jika kamu benar-benar mengkhawatirkanku, atau kamu dapat mengambilnya sendiri." Gemma berseru, "Aku tidak punya waktu untuk pergi ke venue di pagi hari. Tama akan segera menjemputku. Kemudian kita akan pergi ke bandara untuk bertemu orang tuaku bersama, dan kemudian kita akan pergi ke hotel pada siang hari untuk makan siang untuk ulang tahunnya. Kamu akan menyimpannya dengan aman untukku, dan aku tidak akan membutuhkanmu untuk menyimpannya setelah aku selesai di sore hari." Tasya menggumam tidak puas. "Aku kenal Tama sepanjang hari dan telingaku hampir membusung. Aku tidak tahu apa yang baik tentang Tamamu. Orang-orang di industri hiburan lebih tampan darinya. Ada terlalu banyak pria untuk pergi." Gemma bersenandung, "Kamu tidak boleh berbicara buruk tentang Tamaku, dia yang paling tampan di pikiranku." Tasya menggelengkan kepalanya tanpa daya, mendorong kotak itu keluar, berbalik dan berkata, "Aku tidak repot-repot mendengarkan bidadarimu di sini. Aku harus pergi ke venue dengan cepat, masih banyak pekerjaan yang harus pergi ke venue di pagi hari untuk konfirmasi akhir." Setelah berbicara, Tasya baru saja meninggalkan pintu, dan ketika dia berbalik, dia bertemu dengan Tama. Tiba-tiba melihatnya, Tasya terkejut dan mengatakan bahwa kejahatan telah tiba, yang membuatnya merasa sedikit bersalah. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi Tama dari jarak dekat, dan wajah tampan dan tajam di depannya segera membuatnya merasa sedikit lebih cepat dan memerah. Dia tiba-tiba merasa bahwa apa yang dia katakan barusan benar-benar salah. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hati, sangat sulit bagi industri hiburan untuk menemukan artis pria tampan daripada Tama. Apalagi, kalaupun ada beberapa artis pria yang terlihat lebih tampan dari Tama, kebanyakan dari mereka telah menjalani operasi plastik, yang sama sekali tidak wajar. Di industri hiburan saat ini, selama mereka mengikuti rute idola, siapa yang tidak menjalani operasi plastik? Terkadang artis pria menjalani operasi plastik yang lebih parah daripada artis wanita, dan banyak artis pria yang menjalani operasi kosmetik, salah satunya lebih feminin daripada wanita. Sangat jarang melihat pria tampan yang tangguh seperti Tama. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.